Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Kami mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Alim Hasan. Kami akan melakukan wawancara di tempat instansi magang kami. Dan untuk memenuhi salah satu tugas magang kami akan melakukan wawancara terhadap Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Halim Lubis, selaku manajer di kantor ini. Yuk langsung saja. Baiklah, sekarang kita sudah bersama Bapak narasumber kita. Halo Bapak. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Boleh saya bertanya Bapak? Boleh. Bagaimana proses pengiriman surat atau paket dilakukan di kantor pos ini Bapak? Oh, oke. Jadi pengiriman surat dan paket dilakukan itu dia ada dua jenis. Secara metode penerimaannya. Ada namanya metode walk-in customer. Itu customer datang ke kantor pos, ya kan, datang ke loket langsung. Sama satu lagi pick up service. Nah, pick up service ini kiriman customer maksud saya itu dijemput oleh petugas pos. Nah, untuk teknisnya, ketika kiriman baik dari walk-in customer dan pick up service sampai ke loket atau ke petugas, itu dilakukan di data. Kita masukkan nama pengirimnya, nama penerimanya, baru alamat pengirim sama tujuan pengiriman. Nah, itu nggak boleh salah. Nah, makanya kita mesti memastikan paket tersebut harus sama yang kita input di komputer, karena nanti sistem pelacakannya itu berdasarkan apa yang kita input. Nah, kita entry, kita masukkan beratnya berapa, terus layanan yang dipilih. Dia ada layanan reguler sama layanan kargo secara umumnya. Kalau secara spesifiknya ada layanan reguler itu berupa seperti pos ekspres. Pos ekspres itu 1 hari sampai. Baru ada pos kilat khusus. Pos kilat khusus itu dia estimasi 3-4 hari sampai dan via udara. Baru ada yang kargo. Kargo itu ada pos jumbo ekonomi sama paket pos kargo darat gitu. Itu untuk paket-paket ukuran besar. Itu layanannya via trucking atau via darat. Ya. Lalu kita balik lagi setelah kita entry ke dalam sistem. Nah, kita masukin beratnya berapa, layanan yang dipilih, lalu kita lakukan generate. Nanti akan keluar barcode atau nomor resi, yang nanti nomor resi itu digunakan sebagai pelacakan, nomor pelacakan. Nah, tentu pengirim atau penerima melalui nomor resi akan bisa melacak keberadaan paket, apakah sudah sampai di kantor tujuan atau belum. Nah, apabila paketnya sampai di sesudah estimasi atau lewat batas estimasi, maka bisa diajukan komplain ke web kami, baik datang langsung ke kantor ataupun ke IG official seperti itu. Itu secara umum untuk gambaran ngirim paket di kantor pos. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam pekerjaan ini Pak? Oh, tantangan ya. Ini tantangan apa nih? Nah, maksudnya tantangan di sayanya atau tantangan perusahaan? Tantangan di Bapak. Oh, di bapaknya? Di sayanya maksudnya? Jadi tantangannya pasti begini ya, persaingan, kompetisi gitu ya. Sebenarnya memang namanya perusahaan itu tentu ya, kalau udah namanya perusahaan pasti ada namanya kompetisi, baik berupa harga, layanan maupun SDM. Nah, itu jadi tantangan bagi kita. Ditambah lagi menurut saya tantangannya itu ada bagaimana cara kita mensosialisasikan layanan pos ini ke Gen Z. Karena kaum muda ini agak ini dia berbeda habitnya sama anak milenial gitu kan. Jadi ada tantangan untuk menyampaikan atau memasarkan produk-produk pos ini
ke Gen Z itu tantangan bagi saya itu. Nggak sama dia sama Gen milenial. Dia punya cara tersendiri dan saya pun masih mencari pola yang pas gitu. Karena anak-anak Gen Z sekarang ini kan anak Gen Z saat ini adalah yang 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan apa namanya ya bisa dibilang ini ya sebagai pembangun penerus. Nah ini kalau misalnya mereka ini tidak kenal dengan layanan pos, ini 20 tahun lagi ini kan 20 tahun lagi yang datang ke pos ini belum tentu ada. Ya, ini datang sini kayak orang tua ataupun yang kita bilang umur 40-an. Nah, apakah 20 tahun lagi mereka datang gitu kan? Tentu ada namanya pembinaan secara kontinu, iklan seperti itu, pengenalan. Makanya ada istilahnya stop marketing. Tidak pernah berhenti berjualan seperti itu, berpromosi karena nanti 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya Gen Z ini nanti yang jadi pelanggan kita seperti itu. Itulah tantangan yang akan dihadapi menurut saya secara umum. Apa pendapat Bapak tentang kehadiran anak magang di kantor ini, Pak? Oh, pendapat saya. Iya. Maksudnya nih bagi pendapat saya pribadi atau dari kantor nih? Bagi pendapat Bapak saja, Oh, Pak. pribadi saya. Oke. Nah, kegiatan magang ini kan sudah terukur dan terstruktur gitu ya. Nah bertujuan untuk diharapkan para peserta ini untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Untuk nanti sembari kalau di waktu ke depan akan bekerja, mereka tidak kaget lagi. Nah menurut saya ya itu bagus, itu memang harus gitu, karena memang kalau kita tengok di luar negeri, di negara-negara maju memang prakerja itu pengalaman prakerja ini kan pengalaman prakerja ya, pengalaman prakerja itu memang dibutuhkan supaya tidak ada terkejut atau tidak siap kitanya, karena kalau kalian atau udah bekerja itu berarti waktu kalian dibayar. Berarti waktu kalian dibayar dengan uang gitu kan. Nah, siapkah waktu kalian tuh disita atau dibayar dengan uang, siapkah? Nah, tentu di dunia kerja inilah diuji. Di magang inilah diuji. Oh, ternyata kalau bekerja sampai jam 8 sampai jam 4 ini kayak gitulah yang akan terus dilakuin sampai bertahun-tahun. Siap nggak kalian gitu? Karena kalau nggak siap akan down jadinya kan, akan bosen segala macam gitu kan, akhirnya udahlah malas kerja lah, udahlah pengen buka usaha aja lah kan gitu. Makanya di magang ini sebenarnya bisa menentukan arah daripada kalian yang cita-citanya itu. Nah, jadi menurut saya itu penting, bagus sekali pun daripada nggak magang sama sekali kan, bagus sekali, bagus itu aja sih. Nah, dan kalau untuk dari sisi kantor pos ya tentulah pasti kita secara nggak langsung kenalin produk pos ke kalian ini yang masih muda kan. Nah tentu kalau kalian nggak datang ke sini nggak tahu dong yang mana produk posnya kan, nggak tahu kalau pos itu masih ada. Nah seperti itu. Apa pesan atau harapan Bapak untuk generasi muda saat ini, Pak? Oh iya, pesan dan generasi muda saat ini ya. Iya. Ya, saya masih muda juga loh. Iya, Pak. Nanti kita nasihatin sama, saya bukan menasihati ya, tapi kita sama-sama ya, karena saya masih muda gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda, ya kan, kita nih sebagai pemegang tongkat estafet. Nah, saya nggak tahu hari ini kalian mahasiswa, 10 tahun lagi saya nggak tahu kalian jadi apa. Saya nggak tahu 10 tahun lagi apakah kalian jadi nanti bercamat atau jadi bupati, nggak tahu. Cuman pesannya bahwasannya gini, saya melihat secara global ya, secara ekonomi dunia agak ini nih. Jadi ini tapi relate nanti. Lihat, ekonomi dunia itu sedang tumbuh yang tidak tahu arah. Jadi secara umum ekonomi dunia itu tumbuh tidak tahu arah. Makanya nggak heran kalau kita tengok ada namanya ini
ekonomi kita ini kan di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh barat. Nah, ini ada ketidakstabilan. Itu kok sampai ke sana Pak? Iya, karena dulu waktu sebelum habis pasca reformasi ada nama istilah perdagangan global. Nah, perdagangan global itu waktu itu masih sekolah nih, masih sekolah. Kami bilang kayak kalian ini ya, kita sudah masukin zaman perdagangan global. Nah, kalian harus siap untuk menghadapi perdagangan global. Apa tuh perdagangan global? Artinya apa? Semua produk-produk bebas masuk. Semua produk-produk baik dari luar bebas masuk. Nah, kalau kita tidak siap menerima itu, kita akan kalah. Nah, kita lagi jalanin ini nih. Dari fase itu kita lagi jalanin itu. Nah, oke, kita bisa survive. Dan banyak. Kalau kita lihat apa efeknya? Kalau lihat banyak nggak UMKM, banyak pedagang-pedagang di jalanan. Tuh banyak semua pedagang. Dulu nggak seperti itu. Coba lihat di kota-kota banyak semua pedagang-pedagang yang berupaya untuk menjadikan UMKM-nya atau usahanya. Itu kenapa? Karena memang ekonomi seperti itu. Kita nggak bisa lagi mengandalkan tamat kerja harus melamar ke sini. Enggak. Karena harus ada kemandirian. Seperti itu. Nah, ditambah nanti ini di tahun 2030 itu arah ekonomi global itu makin nggak karuan lagi. Nah itu tantangan sama kita generasi muda. Saya nggak yakin kita bisa survive gini-gini aja. Kenapa? Ada perubahan. Contoh AI. AI ini bukan sekedar aplikasi kan. Ini kan bisa bisa menggantikan peran tenaga kerja. Betul nggak? Nah, kalau ini aja tenaga kerja masih kurang nih. Masih kita kekurangan lowongan kerja. Gimana nanti kalau AI yang gantikan? Apa nggak makin kurang lagi? Tentu ya menurut saya inilah mulai mengembangkan kayak mana wirausaha atau mencari startup bisnis. Kalau di luar negeri tuh saya tengok anak-anak mudanya udah mulai startup bisnis, bangun bisnis ya kecil lah. Bagi kalian dari kampus ya, dari anak mahasiswa tentu jaringannya bisa luas, mulailah bangun kewirausahaan apalagi anak ekonomi. Saya yakin lah anak ekonomi untuk bisnis ya di luar kepala lah, tinggal penerapannya aja. Itu sih pesannya harus siap tantangan ekonomi dunia, karena memang ekonomi global sedang arahnya tidak pasti. Jadi harus survive kita. Tanda-tandanya udah ada. Itu AI itu selain memudahkan kita itu bisa jadi bencana sama kita. Itu yang. Baiklah Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga kantor pos ini lebih sukses, lebih berjaya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.